Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan diangkat sikap paranoid yang ditunjukkan oleh Gus Ahong dengan banyaknya artis yang sadar kemudian dididik oleh guru-guru salafi yang menurutnya adalah salafi wahabi. Ya mungkin itu kualitasnya. Dari bacaannya saja tadi kan amma ba'dah gitu, amma ba'du dibaca amma ba'dah. Nah, kalau saya berbicara artis, mengapa kemudian banyak belajar kepada sahabat-sahabat salafi, itu harusnya menjadi kekuatan berpikir kelompok paranoid dari kalangan azwajah. Ingat, bukan aswajah ya, azwajah. Iya, maksud saya kalau memang ingin berbicara agama, itu memang harus dilihat dari kacamata menyeluruh berkaitan dengan agama itu. Tidak hanya sekedar bisa berteriak salafi wahabi padahal tidak punya ilmunya. Ya, Gus Ahong juga doktrinnya kelompok anti wahabi. Ya, saya katakan begini, memang Gus Ahong itu doktrinnya kelompok anti wahabi, didoktrin bahwa wahabi salah menurut kelompoknya Gus Ahong. Itu tentu bukanlah sebuah kebenaran. Namun untuk jelasnya kegalauan Gus Ahong ini, bagaimana dia bisa menjadi galau, yaitu merasa resah gelisah karena banyaknya artis dididik oleh salafi wahabi yang kemudian sayang gurunya salafi wahabi. Ya, sayang gurunya bukan Ahong gitu ya. Sayang gurunya bukan Ahong. Gus Ahong. Aduh, Gus Ahong lucu. Jadi Gus Ahong ini apa ya, cara berpikirnya kalau kita lihat, dia satu sisi menyebut doktrin salafi wahabi. Gus Ahong juga kena doktrin orang yang benci salafi wahabi. Jadi sama-sama doktrin, Gus. Jangan saling mendahului. Jadi kalau Gus Ahong itu berbicara atas nama siapa Gus Ahong berbicara? Doktrin kan? Jadi bukan atas nama siapa, doktrin dari kelompok Gus Ahong bahwa Gus Ahong itu paling benar gitu. Itu ribet Gus Ahong kalau begitu caranya. Orang belajar agama kepada salafi itu pilihan, sudah pilihan mereka. Ya seharusnya Gus Ahong juga bikin daya tarik tersendiri lah, bagaimana supaya artis-artis itu datang ke Gus Ahong. Tak usah ngumpat-ngumpat salafi wahabi segala jika memang merasa punya ilmu. Kan begitu seharusnya. Namun kita simak dulu yuk perkataan Gus Ahong ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Wassalatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Para sahabat pejuang Aswaja Oman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanah air Indonesia banyak sekali kalangan artis yang memiliki niat baik untuk hijrah, namun sayang seribu sayang gurunya Salafi Wahabi. Sehingga kalau gurunya Salafi Wahabi pasti terpapar doktrin Salafi Wahabi yang asalnya tidak mudah mengharamkan, mudah mengharamkan, yang asalnya tidak mudah mensyirikkan, mudah mensyirikkan, yang asalnya tidak mudah membid'ahkan, mudah membid'ahkan. Karena itu ciri khas dari doktrin Salafi Wahabi. Oleh karenanya para sahabat, akan saya sebutkan beberapa nama artis yang terpapar ajaran Salafi Wahabi. Itu tadi. Jadi Gus Ahong ini kalau kita simak dari kata-katanya, menyayangkan mereka yang belajar, menyayangkan para artis yang belajar kepada guru-guru Salafi Wahabi. Mengapa tidak belajar ke Ahong gitu? Apa jadinya ya Islamnya ini? Jadi seharusnya sadarlah juga Gus Ahong. Jangan hanya menyatakan Wahabi yang didoktrin, kalian juga didoktrin. Kalian juga dicuci cara berpikirnya bahwa kebenaran itu hanyalah kalian. Kemudian kesalahan itu adalah Salafi Wahabi. Itu namanya doktrin Ahong. Bahkan lebih pada mirip otaknya dicuci bahwa kebenaran itu miliknya kelompoknya Gus Ahong, selainnya salah. Itu lebih parah lagi gitu. Yang seharusnya kalau memang Gus Ahong itu orang berilmu, dipelajari dulu kitab-kitabnya dong. Tidak hanya berdasarkan doktrin guru-gurunya juga yang mengatakan Salafi Wahabi itu salah. Kenapa kalau belajar Salafi Wahabi? Apa rugi kemudian Islamnya? Itu kan menurut pikirannya Gus Ahong. Seandainya dikatakan rugi. Mudah-mudahan Gus Ahong itu bisa koreksi diri. Tidak mudah menyebut doktrin-doktrin kepada Salafi Wahabi, padahal Gus Ahong juga bagian dari doktrin. Artinya tidak diberi kesempatan berpikir keluar dari arena kebencian pada Salafi Wahabi. Itu namanya doktrin. Apalagi menyayang-nyayangkan, seolah-olah kebenaran itu miliknya kelompoknya Gus Ahong. Akhirnya agama itu bercorak kelompok dong namanya itu. Agama itu akhirnya cuman dipatok kebenaran menurut satu kelompoknya, yang lainnya salah. Ini tentu tidak layak diucapkan oleh orang yang ingin mengetahui kebenaran. Mereka yang belajar kepada Salafi Wahabi itu juga punya otak Gus Ahong, tidak sembarangan belajar. Sudah tentu melalui pertimbangan matang. Mungkin Gus Ahong, itu tidak matang, sama saja. Mungkin saja kalau belajar kepada Gus Ahong juga tidak matang gitu. Kan begitu seharusnya Gus Ahong cara berpikirnya. Tidak menggambarkan, yaitu tidak menggambarkan bahwa yang namanya Salafi Wahabi itu pasti jelek, kemudian yang Gus Ahong itu pasti baik. Itu namanya cara berpikir mundur, bukan mendidik umat belajar agama. Itu Gus Ahong ya. Nah, ini dari saya. Artinya Gus Ahong itu mulai membuka diri lah. Saya sarankan Gus Ahong banyak belajar agama.
secara terbuka, bukan tertutup. Yang lainnya salah, Gus Ahong benar misalnya. Itu tidak baik malah yang demikian. Satu sisi baik kepada agama lain, satu sisi kepada kelompok sesama Islam benci. Itu bukan tabiat seorang muslim. Itu dari saya, Zulkarnain El Maduri, orangnya Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.